yazdadu imanan ma'a iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga pada siang kali ini kita masih bisa berkumpul di tempat ini karena berkah Al-Quran. Insyaallah, alhamdulillah, kedua kalinya salawat berikan salam kepada kita ucapkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, berkatnya sama Allah kita bisa keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terbenam ini, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya sangat bersyukur sekali ya, sangat senang sekali Bapak sekalian dan Ibu menerima saya sebagai statusnya. Mungkin di sini kita belum ada yang kenal ya, termasuk saya sendiri ya. Jadi untuk pertemuan yang pertama ini, kalau misalnya tak kenal maka taruh ya. Jadi kita pertama kali ini ya taruh dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Farhan Abdul Alfat ya. Sekarang sedang menempuh program ini belajar di kuliah ya di Universitas Lampung jurusan Prodi Teknik Informatika ya. Dan sekarang juga sedang bergabung di tim Al-Quran di SIT Auladina Indonesia. Nah, untuk kali ini saya diamanahkan untuk bisa membagikan ilmu pengetahuan saya tentang tulisannya. Dan saya juga mengajar di salah satu yayasan Quran ya, Ashabul Quran Lampung. Mungkin kalau di situ ada ini ya, ada lambangnya. Belum nyambung ya? Udah. Udah. Oke. Tidak. Ini kalau di sini ada ininya. Nah, ini profil saya ya. Mungkin masih ini ya, sama dengan Bapak dan Ibu mungkin masih banyak pengalaman dari Bapak dan Ibu sekalian ya. Tapi di sini kita sama-sama belajar ya. Dan saya alhamdulillah terwarisi sanad yang diamankan oleh guru saya, yaitu pertama sanad qiraah Imam Asim ya, dari riwayat pas 29 generasi kepada Rasulullah SAW, dan terwarisi sanad syahadat pas tulisan. Mungkin untuk yang pertama kita kenal dulu ya dari Bapak yang paling depan, mungkin Pak. Silakan Pak. Nama dan apa ya? Dan aja. Dan nama aja nggak apa-apa. Oke, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Imam Budiana. Pak Imam ya Pak. Ya. Oke. Silakan Pak. Nama saya Reza Disaputra. Pak Reza. Ya, saya sama nama panggilan apa ya? Biasanya kan panggilan. Oh, Reza. Pak Reza. Oh, ini Pak Imam Pak. Oke. Saya Sony Anderson, panggilannya Sony. Iya Pak. Pak Sony, Pak Imam, Pak dua aja Pak. Reza. Ya, Pak Reza, Pak Imam dan Pak Sony. Oke, selanjutnya Pak. Nama saya M. Abidin Andriansyah, panggilannya Abid. Oke. Abid. Ya, belakangnya Pak. Abid. Cepet-cepetan tadi. Mana? Lagi. Oh, udah. Nama saya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dipikir alhamdulillah. Yang selanjutnya Ahmad. Pak yang pakai baju putih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Jupri Kohadi, dipanggil Jupri. Jupri. Oke. Nama saya. Nama saya Suneri, panggilannya Heri. Heri. Oke Pak. Nama
beda semuanya. Ali. Oke, selanjutnya yang waktu ya, belakang gimana? Silakan Pak. Yang gimana? Ini mungkin saya ada ini ya, ngapal-ngapal dulu sambil ngapal-ngapal ya. Saya Ahmad Sodik, bisa dipanggil Sodik. Mas Adi, Pak. Makasih ya. Selanjutnya ibu-ibunya mungkin ya, nggak apa-apa. Silakan Bu. Nama saya Priani, biasa dipanggil Bu Yani. Bu Yani, oke. Siapa Bu? Pulang Bu? Oh ya, Nursolihah. Kasih Bu. Selanjutnya. Panggilnya Bobot ya. Oke. Selanjutnya Bu. Oh, mau pakai Coca-Cola. Selanjutnya belakangnya. Wah, Bu Indah, Masya Allah. Indah saya. Oke, selanjutnya siapa? Sendri. Oke, Sendri. Selanjutnya. Nama saya Reni Astuti, biasa dipanggil Reni. Oh, Masya Allah, Bu Reni. Selanjutnya siapa? Oh, dari sini agak jauh ya. Iya. Oke, selanjutnya. Nama saya Hidayati, panggil Nida. Oh ya, Bu Hidayati. Ya, Hida. Dan itu siapa? Yang depan Bu Ratna ya? Iya, Ratna. Oh, ada satu lagi. Oh iya. Oh iya. Oke. Sabar ya. Saya akan mengingat mungkin ya agak lama lah karena berapa ini jumlahnya? Semua 20 ya? 8 kali 12 ya sekitar 20 orang ya. Ya, insyaallah, alhamdulillah. Oke. Mungkin kita langsung aja ya ke apa? Saya akan perkenalan tentang metode fase tulisan ya. Ya, jadi ini adalah salah satu metode ya, sama seperti metode lain lah. Ada namanya metode UMI kan ya, metode UMI, metode yang lain lagi. Dan kali ini saya menggunakan metode fase tulisan. Nah, apa itu fase tulisan? Udah ada yang tahu belum? Fase tulisan. Ya. Untuk jurusan pasti. Oh, fase artinya pasti. Ya, oke benar. Nasib. Jadi fase tulisan itu fasih ya, fasih. Terus lisan ya lisan. Artinya kalau misalnya kita artikan ya dalam ini artinya memfasihkan lisan ya artinya. Belum ada yang pernah belajar ya fase tulisan? Belum ya? Oke, insyaallah. Ada. Udah ada? Sudah ada. Oh iya benar. Sama Ustadz Zaki ya Pak ya? Ustadznya Pak? Iya. Sudah pernah? Oh iya. Jadi insya Allah untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan menggunakan metode fase tulisan. Yang pertama kita pelajari itu kita kalau misalnya belajar itu kita mungkin bapak sekalian sudah tahu ya dan ibu saya mungkin lebih paham dari saya ya. Jadi kalau misalnya kita ingin belajar itu kita yang pertama harus memahami adab dulu ya kan. Adab bagaimana seorang belajar. Kenapa kita harus memahami adab tersebut? Karena dengan memahami adab tersebut maka kita akan lebih mudah untuk mempelajari suatu ilmu, terutama ilmu Al-Quran, ya. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan menggunakan buku di dalam mengutip sebuah buku yaitu kitab Tibyan fi Adab Hamalatul Quran, yaitu sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi dan kitab ini membahas tentang adab-adab seorang penghafal Quran. Dari bagaimana tata cara dia belajar, bagaimana tata cara dia berakhlak dengan Al-Quran, dengan manusia, dengan Allah. Nah, di sini dibahas semuanya. Maka sebelum kita bahas Al-Quran, maka kita akan membahas tentang adab ini. Dan saya akan sedikit meringkas ya, karena bahasan kita adalah tentang fase tulisan, maka saya akan sedikit meringkas. Yang pertama, ada tentang ketika kita belajar Al-Quran adalah kita harus berguru kepada guru yang berkompeten. Yaitu terutama kalau dalam bidang Al-Quran ini kita harus kalau bisa ya berguru dengan orang yang bersanad. Karena dengan sanad itu kita akan lebih mengetahui yang mana bacaan yang benar dan yang mana yang salah. Apa ya?
Dan kalau misalnya belum menemukan guru-guru yang akun yang bersanad, maka boleh kita belajar dengan yang belum bersanad, karena itu sama-sama belajar. Kemudian selanjutnya adalah berpenampilan sopan ya ini. Kemudian bersikap sopan dalam bergabung dengan hadirin, ini adalah etika majelis, Kemudian bersemangat yang tinggi dan meniatkan ilmu yang kita dapatkan dimanapun kita belajar, terutama Al-Quran, itu untuk mengamalkannya Pak ya. Jadi jangan belajar Al-Quran terutama untuk untuk sekedar mengkritik orang atau sekedar apa, tapi kita harus berusaha untuk belajar Al-Quran untuk mengamalkannya dan terutama untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Kelihatan Pak ya, situ Pak ya. Saya salah di sini nggak kelihatan. Oke. Selanjutnya, kunci untuk mendapatkan ilmu yang berkah. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu nggak dari bapak sekalian dan ibu-ibu? Salah satu kunci penting kalau misalnya kita ingin mudah belajar sesuatu itu apa? Mudah dan berkah. Ada yang tahu nggak Pak? Tadi kayaknya ada anak yang ngomong tadi, Al-Mahmud tadi. Oh iya, udah kelihatan juga ya? Oh iya benar. Ya, jadi salah satu hal yang paling penting ketika kita belajar apapun ya, yaitu adalah mencintai sesuatu itu. Kalau kita ingin belajar matematika, gimana caranya kita agar mudah belajar matematika adalah kita mencintai matematika itu. Dan bagaimana agar kita mudah belajar Al-Quran? Yaitu adalah dengan kita mencintai Al-Quran. Kalau misalnya kita belajar tapi kita tidak mencintai hal tersebut, maka akan sulit kita untuk bisa memahami pelajaran tersebut, memahami ilmu tersebut, sehingga kita akan lama ketika belajarnya itu, nggak paham-paham, nggak masuk-masuk gitu ya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, maka marilah kita cintai dulu Al-Quran. Maka bagaimana ketika Al-Quran itu turun di suatu bulan, yaitu bulan apa? Bulan Ramadan. Maka bagaimana bulan tersebut menjadi bulan yang mulia karena ada Al-Quran. Terus kemudian bagaimana Quran itu turun di suatu malam apa namanya? Lailatul Qadar. Maka bagaimana malam itu menjadi malam yang mulia. Kemudian bagaimana ketika Al-Quran itu turun kepada seorang hamba, itu ada kepada kita gitu misalnya. Seperti contoh Rasulullah SAW, di dalam dada beliau ada Al-Quran. Maka bagaimana beliau menjadi hamba yang paling mulia. Maka bagaimana dengan kita kalau misalnya dalam dada kita ada Al-Quran? Maka kita harus mencintai Al-Quran, masuk banyak dalam dada kita, maka insya Allah kita akan menjadikan orang yang mulia. Ya, mahabbah tadi Pak ya, mahabbah, yaitu mahabbah mencintai. Kemudian sebelum kita masuk, saya ingin sedikit membahas mengenalkan tentang guru saya. Ya. Jadi guru saya ini adalah Syekh Hanofa Maulana LC Al-Hafiz. Ya. Beliau adalah seorang pemegang sanad tertinggi di Indonesia, yaitu mufti di bidang qiraat asra, sugro dan kubro. Ada yang tahu kan qiraat asra dan sugro dan kubro? Ada yang tahu? Belum. Oke, nanti kita bahas Pak ya. Qiraat asra dan sugro. Dan ternyata Al-Quran itu turun bukan hanya dalam bacaan kita saja. Nanti ada 10 bacaan oleh asra. Oleh sugro itu ada 7 bacaan ya. Nah, ini adalah sanad-sanad syahadah beliau. Pertama, Tawawi sanad Al-Quran 28 generasi antara beliau dengan Rasulullah SAW. Kemudian 4 sanad matan Syadidi, kemudian matan Buroh, matan Thayyibatun Nasr, Tuhfatul Atfal, matan Jazali, kemudian dan ijazah kitab Atiban fi adab Hamalatul Quran. Kemudian matan Al-Mufid fi Ilmi Tajwid atau matan At-Tibi. Jadi hampir semua matan-matan sanad-sanad beliau ini adalah sanad yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran ya. Maka anak belajar kepada beliau. Anak mengamalkan salah satu dari cara kita harus belajar, yaitu mencari guru yang berkompeten.
bersanad ya. Makanya dari beliaulah anak belajar ya tentang ilmu Al-Qur'an. Oke, ini selanjutnya profilnya ya. Anak dari pondok pesantren Darul Ukhas Lampung. Ada yang tahu? Ada ya. Ada Darul Ukhas Jawa Barat, ada Darul Ukhas Lampung ya. Kalau anak dari Darul Ukhas Lampung di Sawaran. Ya, selanjutnya anak melanjutkan SMA di Madrasah Bandar Lampung jurusan IPA ya, jurusan IPA. Kemudian anak sekarang sedang kuliah di Universitas Lampung, program studi Teknik Informatika. Kemudian sebelum anak kuliah, anak lulus dari program karantina tahfiz Al-Mahir di Quran Indonesia Nafas Center. Nah, ini adalah salah satu yayasan yang dipegang oleh Syekh Manaf Maulana LC ya. Dan di sana anak alhamdulillah diamanahkan untuk mendapatkan sanad riwayat hafaz dari Imam Hasim. Oke. Lanjut ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sanad. Oke. Sebelum kita membahas, ada yang tahu nggak sanad apa? Yang pernah dengar lah, pernah dengar. Apa itu sanad gitu? Rantai yang menghubung. Rantai yang menghubung. Oke. Kalau misalnya dalam bahasa Arab apa? Ijazah. Sandaran ya. Sandaran. Nah, sandaran. Ini kalau misalnya dalam bahasa Arab itu sandaran. Tapi kalau misalnya dalam istilah, bagaimana kita mengetahui sandaran itu kalau misalnya cuma dari bahasa? Jadi kita di sini punya istilah sanad adalah mata rantai, yaitu mata rantai yang bersambung kepada guru ke gurunya, terus kemudian bermuasal ke asal ilmu tersebut, yaitu Rasulullah SAW. Ini kalau misalnya dalam ilmu ukhrawi ya, ilmu akhirat. Contohnya sanad hadis, bagaimana nanti sampai kepada Rasulullah. Kemudian sanad Al-Quran. Ini kalau misalnya dalam bidang Al-Quran itu bacaannya yang benar sesuai dengan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau misalnya dalam matematika ada sanad nggak? Nah, nggak ada ya kalau misalnya dalam matematika. Nggak ada sanad. Jadi kalau misalnya ilmu Al-Quran ya, ilmu ini dia terjaga ya. Makanya dia ada yang namanya sanad untuk menjaga keaslian dari ilmu tersebut ya. Ya, selanjutnya rukun bacaan yang sahih. Nah, bagaimana cara bacaan yang benar itu? Ya, apakah yang kita baca sehari itu sudah benar? Ada yang tahu? Nah, sebelum kalau misalnya kita ingin tahu bacaan kita yang benar, maka ada rukun-rukunnya. Nah, ini bukan menurut saya, tapi ini menurut seorang imam. Ya. Kalau Imam Jazari, ya, Imam Jazari dalam kitab Qaibatun Nashr. Ya, jadi Imam Jazari ini adalah salah satu imam, ya, salah satu imam. Kalau misalnya kita dalam fikih itu kita biasa mengenal Imam Syafi'i, ya, kemudian Imam Hambali, kemudian Imam Hanafi. Nah, kalau misalnya dalam ilmu Al-Quran itu ternyata ada juga mazhabnya, ada juga imam yang membahas tentang ilmu Al-Quran. Nah, itu adalah Imam Jazari, ya. Imam Jazari. Nah, beliau ini berkata dalam kitab Qaibatun Nashr, ya, salah satu kitab yang membahas tentang qiraat asroh, ya. Kata beliau, "Faqul ma waqa wajhan nahwi wa kana rasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan wal Qur'anu fa hadhihi thalathatul Qur'an." Fa hadhihi thalathatul arkan. Nah, kata beliau, rukun bacaan Al-Quran yang benar itu ada 3. Yang pertama, sesuai dengan kaidah bahasa Arab, ya. Pasti Al-Quran itu sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kalau misalnya tidak sesuai, maka dia bukan qiraat yang sahih. Kemudian selanjutnya sesuai dengan Rasam Utsmani. Nah, yang mana Rasam Utsmani ini? Apakah yang kita baca itu Rasam Utsmani? Ya atau tidak? Coba satu orang. Nah, itu seperti yang ditunjukkan oleh Pak Sony ya. Itu Rasam Utsmani atau bukan? Nah, terus bagaimana bacaan yang lain? Nah, misalnya nanti kalau misalnya kita baca qiraat lain ya, ada namanya misalnya kita baca di Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, ya. Terus ada lagi bacaan Maliki Yaumiddin. Nah, itu berubah nggak kira-kira mimnya jadi panjang atau tetap seperti itu? Nah, itulah kenapa kita harus sesuai dengan Ras Utsmani. Karena
sesuatu yang tulisan yang tidak sesuai dengan Rasul Usmani bacaannya, maka dia salah, ya, tidak sesuai dengan ukur bacaan sahih. Kemudian sanadnya tersambung hingga Rasulullah SAW, ya. Maka ketika kita membaca dengan bacaan Quran Rasulullah, ya, yang nanti kita akan pelajari, maka dengan itulah kita bisa mendapatkan pahala, ya. Oke. Selanjutnya, ini saya mengutip sedikit dari kitab-kitabullah, ya, Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kamilah yang menjaganya. Jadi kalau di kitab lain, ya, kitab agama lain, ya, seperti Bible misalnya atau Weda, ya, itu mereka tidak ada tidak tahu keasliannya yang mana yang benar. Apakah yang sekarang itu sama dengan yang seperti dulu ataukah ada perubahan? Nah, inilah hebatnya Al-Quran, ya. Oke, kita udah tahu semua. Jadi Al-Quran itu dijaga dari dulu, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, bagaimana cara menjaganya? Nah, itulah dengan para hafiz Al-Quran, ya, para pemegang sanad, ya. Kemudian inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Sungguhnya kami akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Maka coba, ya, kitab apa yang paling sering didengar oleh kita, ya, di tempat-tempat lain misalnya, kan? Apakah kita sering mendengarkan Bible misalnya? Sangat jarang, ya. Kita paling sering itu mendengarkan kitab Al-Quran. Makanya Al-Quran ini Allah yang mengumpulkannya di dalammu dan sering membacakannya. Nah, kalau misalnya tadi ada yang belum paham tentang ilmu qiraat, ya, atau riwayat. Nah, sebenarnya kita ini baca pakai bacaan yang mana? Nah, sebenarnya kita pakai bacaan yang mana? Nah, ini adalah imam-imam yang meriwayatkan Al-Quran dari Rasulullah SAW, ya. Ada 10 imam. Ada berapa itu? 10 kali berapa itu? 20, berarti 30 imam, ya. Jadi setiap imam itu punya murid yang akan muridnya itu menjadi imam lagi. Jadi ada 10 bacaan. Ada 10 bacaan imam, ya, dalam ilmu qiraat. Yang pertama adalah ilmu Imam Abu Amr. Nah, dari semuanya ini, Imam Abu Amr, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Amir, Nafi, dan seterusnya, yang mana yang sesuai dengan bacaan kita? Ada yang tahu nggak kita baca pakai qiraat apa? Imam Hafiz. Oke, Imam Hafiz. Yang mana Imam Hafiz? Oke, yang ini, ya, dari Imam Qasim. Jadi ternyata kita baru belajar satu bacaan, ya. Kalau misalnya di Maroko misalnya atau Mesir, kalau Mesir ini, ya, sama, ya. Di Kufah misalnya, di Kufah, nah itu mereka baca dengan bacaan yang berbeda, ya. Wadduha, wadduhe, wadduha. Terus kalau misalnya kita baca, ya, fi amadin mumaddadah, fi umudin mumaddadah. Nah, itu ternyata mereka ada bacaan yang berbeda. Nah, kita satu aja bacaannya masih belajar, ya, masih satu belajar, masih belajar. Oke. Jadi kita harus tahu nih kalau misalnya baca Al-Quran, kita pakai bacaan yang mana? Tuh. Maka setelah kita tahu, kita akan mudah membacanya dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi kita baca dengan riwayat Imam Hafiz dari qiraat Imam Asim. Jadi Hafiz ini jadi Asim ini punya 2 murid, ya. Satu adalah Syu'bah, satu adalah Hafiz. Nah, kita membaca dengan riwayat Hafiz. Sampai sini paham, Bu? Paham, ya? Oke. Lanjut. Kemudian ada yang tahu nggak Al-Quran itu terdiri dari apa? Nah, ini udah kasih sering, ya. Al-Quran itu terdiri dari 114. Ya, dari juz. Ya, dari juz. Oke. Benar, dari 114 surat. Oke. Kemudian dari juz kita Al-Quran itu terdiri dari surat. Oke. Kemudian dari surat kita belajar dari ayat. Kemudian kalimat. Kemudian dari kalimat huruf. Nah, makanya kita belajar itu apakah dari juz dulu, dari surat dulu, atau dari huruf dulu? Nah, dari huruf. Kita belajar yang paling kecil dulu. Karena kalau kita misalnya mereka, kita nggak akan paham. Kita belajar dari huruf dulu. Oke.
Yang pertama, pelajaran fasal lisan ini kita belajar dari huruf. Oke. Sekarang huruf, ada yang tahu nggak pengertian dari huruf itu apa? Ada yang tahu? Nah, ini pengertian dari huruf, yaitu torfun syai, ya, torfun syai. Asal katanya dari harfun, ya. Kalau misalnya jamaknya dijamak makanya jadinya huruf, banyak, artinya banyak ujung sesuatu, ya. Nah, boleh ya dicatat, misalnya kalau misalnya dicatat. Selanjutnya, nah ini kenapa alasan kenapa kita harus belajar Al-Quran itu sesuai dengan aslinya. Nah, dari Rasulullah SAW, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Kemudian satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 20 kebaikan dan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, mim satu huruf, dan lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu kita dapat berapa kebaikan? Berapa Bismillahirrahmanirrahim? Banyak. Berapa? Banyak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim itu ada 17 huruf. Maka kita mendapat pahala berapa? 170 dikalikan 10. Ya. Oke. Jadi yang dimaksud kita mendapatkan 10 kebaikan ini bagaimana? Apa yang sudah kita baca, seperti kalau kita terbata-bata apakah itu mendapatkan 10 kebaikan? Nah, dua kebaikan. Makanya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan 10 kebaikan? Maka kita harus lancar membacanya, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, kita belajar di sini nggak taraf nasional lagi. Kita di sini belajar taraf kita internasional. Kita harus tahu dulu kita baca pakai qiraat mana, ya, sesuai dengan Rasulullah SAW. Nah, ini yang kita membacanya itu sesuai dengan tuntunan Rasul, yaitu dengan tartil, Waratil Quran dan tartila, dan tartilkanlah bacaan Al-Quran sebagaimana, dan bacakanlah Al-Quran sebagaimana tartil. Ya, inilah yang kita pelajari, yaitu tartil. Oke. Ali bin Abi Thalib menjelaskan makna tartil dalam ayat tersebut, yaitu mentajwidkan huruf-hurufnya dengan mengetahui tempat berhentinya. Ditajwidkan huruf-hurufnya. Ini sesuai dengan matan Jazari. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke fasal lisan. Ya, ini arti dari fasal lisan, yaitu menyempurnakan pengucapan lidah atau memfasihkan lisan. Ya, nanti saya akan berikan contohnya. Dan dari segi pemahaman, yaitu bagaimana kita memfasihkan lisan kita untuk menyempurnakan Al-Quran dari mulai huruf-hurufnya. Ya, ini adalah modul kita nanti ya, belajar ke depannya. Yang pertama ini adalah modul fasal lisan. Yang pertama adalah matan Jazari atau matan Tuhfatul Atfal. Jadi ada dua standar internasional kalau misalnya kita pengen belajar Al-Quran. Kalau di mana kalau misalnya kita belum belajar dari kitab tersebut, maka kita belum belajar sesuai dengan standar Rasulullah SAW, standar internasional, yaitu matan Jazari dan matan Tuhfatul Atfal. Ada yang pernah dengar matan Jazari? Pernah. Oke, nah itulah standar kita belajar tajwid Al-Quran. Nah, untuk kita belajar itu, kita pasti dong butuh sesuatu untuk disederhanakan belajarnya, ya, agar lebih mudah belajarnya. Nah, kita pakai buku fasal lisan. Nah, ini dari tajwid tersebut telah dirangkum jadi sederhana, maka sehingga kita akan mudah ya belajarnya. Nah, ada 6 hal terkait dengan huruf. Ya. Yang pertama adalah nama dan jumlah huruf. Ya, ini udah tahu ya pasti ya. Nama dan jumlah huruf. Kemudian penulisannya, kemudian harokatnya, bunyi asli dan harokat, kemudian makhraj tempat keluar, kemudian sifat cara membunyikan, dan kemudian karakternya. Dan kita harus sebenarnya nih, dari mana kita tahu huruf kita ada 29? Tentu dari
dalil. Ya, ini adalah kata Imam Tibi dalam kitabnya. Wa iddatul hurufi lil hijai tis'un wa ishruna bilam qira'i. Jadi jumlah huruf hijaiyah itu ada 29 ya, dan tanpa perdebatan ya. Jumlah huruf itu 29 pasti ya. Nanti ada yang perdebatan dalam makhraj. Ya, kalau makhraj dia ada perdebatan semua. Tapi kalau dalam huruf semua ulama Quran itu sepakat ada 29 ya. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang nama huruf ya. Nama huruf. Coba ya, salah satu deh baca ya. Coba Pak Imam Pak. Baca Pak dari yang pertama. Alif. Oke, lanjut Pak. Ba. Terus. Sa. Oke. Jim. Ha. Sa. Dal. Zal. Ra. Oke. Zai. Sin. Shin. Sad. Dad. Qa. Dha. Ain. Ghain. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Waw. Ha. Lam alif. Hamzah. Ya. Oke. Benar ya tadi ya, Pak Imam, Masya Allah ya. Kalau orang guru-guru apa Permata Bunda SD Permata Bunda ini Insya Allah ya cepet ya, cepet. Jadi tidak lagi ya, kita tahu bacanya a, ba, ta, sa, ja ya. Tidak lagi kita tahunya itu ya. Jadi huruf-huruf itu punya nama ya. Ya, seperti tadi kata Pak Imam ya, alif, ba, ta, sa. Ya itu bacanya apa nama hurufnya? Alif bagaimana? Alif. Terus ba namanya bagaimana? Ba, baun. Pakai hamzah ya. Baun itu kalau namanya. Ba. Terus ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dod, o, oun, zo ini asalnya. O, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam alif, kaosnya, lam dan alif ini sama hamzah dan ya. Oke, coba semuanya harus tahu dulu nih. Kalau misalnya ini ada nama hurufnya. Oke, coba dari pertama. Alif. Oke, Ba. Oke. Ta. Sa. Jim. Ha. Kho. Dal. Zal. Ra. Zai. Sin. Shin. Sad. Dad. Qa. Dha. Ain. Ghain. Fa. Qaf. Kaf. Lam. Mim. Nun. Waw. Lam. Ya. Oke, Masya Allah. Nah, kenapa kita harus tahu nama huruf ini? Nah, karena ini nih. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu nama hurufnya, kita bacanya gimana? Kahaya naso. Nah itu kalau misalnya ka, misalnya a, itu so, itu apa? Kalau misalnya namanya kaf dan ain dan so, terus ka, a, so itu apa? Huruf berharokat. Nah, huruf berharokat. Jadi beda antara huruf berharokat dan huruf aslinya tersebut yang namanya. Makanya kalau misalnya kita belajar udah tahu nama hurufnya, kita tahu ini bacanya. Kaf, ha, ya, ain, shad. Ya, karena kita udah tahu nama hurufnya. Coba ya, baca ya, pakai bacaan yang benar, nama hurufnya. 1, 2, 3. Kalau misalnya udah maju lagi ke depan kita tahu lah ya panjangnya berapa yang benar ya. Kemudian di sini ntar ada lagi salah satu yang mungkin baru ada dengar ya, ain shad ya. Dia pakai ikhfa tapi ikhfanya ikhfa tebal ya. Nanti kita bahas ya kalau misalnya udah sampai pembahasannya. Oke, kemudian selanjutnya coba ya baca ya selanjutnya 1, 2, 3 semuanya. Alif lam
Pakai 6, pakai ya. Jadi dia adalah lazim, pakai 6. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Coba ya. Paham ya, coba ya. Nah, ini tadi jumlah huruf ya, 29. Oke. Tanya. Ya. Untuk mat lazim itu yang mat lazim harfi mustaqal atau mat lazim harfi mukhaffaf itu panjangnya hanya 6 saja atau boleh 4, boleh 5 atau mat lazim itu hanya boleh 6. Hanya boleh 6 karena dia lazim. Lazim itu apa? Lazim itu cara bacanya dibiasakan, wajib. Cara apa itu? Jadi ini udah panjang nih tadi. Ini apa? Saya kan sedikit memberikan ini ya. Jadi mat itu ada 3 cara hukum bacanya. 1 lazim, 2 wajib, 3 jaiz. Ini hukum bacanya ya. Terus nama matnya apa? Nama matnya adalah tadi. Kalau misalnya itu mat wajib muttasil, nama matnya muttasil. Kemudian munfasil ya. Terus kalau lazim itu pasti 6 karena dia lazim ya. Bacanya 6. Oke, itu ya. Ya, selanjutnya kita tahu namanya bunyi huruf ya. Jadi bunyi huruf itu ada 2. Yang pertama ketika sukun dan yang kedua ketika harokat. Nah, bunyi kita ketika sukun ini gimana? Nah, coba. Oke, kita coba deh langsung masuk ke ini ya. Contohnya nih. Lalu. Jadi secara istilah sukun itu artinya sakana sukun, sukun, tinggal, berdiam atau menetap. Artinya sukun ini diam. Diam di mana? Diam di tempatnya, di rahangnya, di apa namanya? Rahang huruf itu keluar, maka dia diam di situ. Ya. Oke, secara istilah sukun itu adalah berdiamnya suatu huruf di tempat keluar atau makhraj dan disitulah bunyi asli huruf terucap. Maka sebelum kita belajar huruf tersebut, kita harus belajar sukunnya dulu. Bagaimana? Kalau misalnya ingin mengucap huruf tersebut dengan sempurna, ya. Nah, coba nih, ya. Siapa yang membaca? Salah satu. Misalnya kalau apa? Bawa ini, coba pasang nih Pak, coba. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke, Masya Allah. Tadi udah paham ya. Jadi hak ya, hak dalam kalimat ini, dalam ayat ini, itu harus dibaca, ya, harus dibaca. Idza jaa nasrullahi wal fath. Harus ada haknya. Bunyi sukunnya. Kalau misalnya kita nggak tahu bunyi sukunnya, kita baca gimana? Idza jaa nasrullahi wal fath. Haknya nggak ada. Nah itu haknya dia nggak dapat haknya, ya. Sedangkan tajwid itu dalam bahasa harus menyempurnakan hak dan mustahaknya, ya. Hak itu apa? Hak itu adalah sifat-sifatnya, makhluknya dan tebal tipisnya. Coba deh selanjutnya. Siapa ya? Anu ya. Coba sekarang yang ibu-ibunya deh, yang mau baca siapa Bu? Mik. Nah, ada 3. Nggak kedengeran. Yang suaranya kencang terus sedang tahan. Ada yang mau baca Bu? Ya ini pembelajarannya. Kalau misalnya salah nggak apa-apa. Yang hurufnya Kita belajar ya. Kalau misalnya ibu-ibunya nggak ada yang mau, bapak yang bawa-bapak. Tawadu. Tawadu ya. Ada Sazamut pakai kepala. Sazamut ya. Coba deh. Bihamdi rabbika wastaghfir. Hanya kedengeran? Oh, enggak. Hanya. Sekali lagi. Pakai mic kedengeran. Bihamdi rabbika wastaghfir. Kedengeran hanya? Dari dekat kedengeran. Ya, harus ada ya hanya, harus ada. Karena kalau misalnya hanya nggak ada, berarti hilang dong desa. Berarti tulisannya nggak ada hanya. Ya. Jadi kalau misalnya kita baca ini, bihamdi rabbika wastaghfir. Ada hanya. Kalau yang sebelumnya hak, kalau ini hak.
Ya, coba semuanya deh ya. Baca harus ada hanya. 1, 2, 3. Bihamdika wastaghfir. Masya Allah. Ya. Oke, selanjutnya deh. Tadi yang ini ya masih mudah kan? Sama hal. Sekarang ro. Nah, coba Pak siapa ya? Yang pakai peci deh Pak. Siapa Pak namanya Pak? Biasanya pakai peci beda sendiri ya. Saya kalau saya pakai peci. Ya, coba. Wal fajr. Sekali lagi Pak. Sekali lagi. Coba Pak. Minum kayaknya, minum. Wal fajr. Oke, rohnya ada? Ya. Dikit ya. Jadi gimana sukun roh? Gimana sukun ha? Gimana sukun ha? Nah, kalau roh sukunnya makanya gimana? Baca yang benar. Wal fajr. Bukan wal fajr, tapi wal fajr. Ya. Setelah kita membunyikan sukun ja, jim, kita membunyikan sukun ro, jir. Ya. Oke. Coba yang semuanya. 1, 2, 3. Wal fajr. Oke, nanti coba satu ya kalau misalnya. Oke. Nah, ini tadi masih mudah karena dia ini akhir. Kalau di akhir dia masih enak ya. Kalau misalnya di tengah, bagaimana? Oh ini masih di akhir juga. Ya, tapi ada perbedaan karena roknya harus. Nah, gimana? Baca sukun do gimana? Ada yang tahu nggak? Sukunnya gimana? Kedengeran? Kedengeran nggak? Enggak ya? Ya. Wal fil ar. Kedengeran nggak? Pokoknya. Kedengeran ya? Kalau misalnya kita baca doanya gimana? Fil ar. Ada yang baca gitu? Ada ya. Ini sering baca gitu ya. Ya, termasuk anak dulu ya. Sebelum anak belajar dia baca gitu. Apa contohnya? Tahtihal. Oh, enggak ada juga ya. Ininya dia, doanya harus dibaca ya. Ya, selanjutnya. Nah. Kalau coba deh yang do tadi, ada yang baca nggak? Yang do. Mau ditunjuk atau ayo sendiri? Boleh lagi ya. Ya ibu-ibu deh, nggak apa, ibu lagi. Jawab bukan aku. Mau yang feel out atau feel jadi muluk? Ya, meskipun kita bukan guru Quran ya, tapi kita harus wajib bisa baca Quran ya. Kalau kita belajar di sini, jadi kalau misalnya salah itu nggak masalahnya, karena dengan salah itulah kita jadi tahu yang benernya, ya. Memang. Bu, coba baca yang kedua aja Bu, yang dia dihilmul, yang gampang. Nggak kelihatan tapi hafal kan? Itu surat Al-Mulk loh. Ya, nggak apa-apa. Sama dari awal dulu. Yang bunyi sukun. Ya, Masya Allah, bagus ya. Jadi doanya harus dibaca, ya. Tapi meskipun kita ingin mencari huruf doanya biar sukun, kita juga harus perhatikan alifnya. Ya, jangan baca fil au, ya. Tapi baca fil au, ya. Karena fathah itu, ya, ininya ada eksistensinya adalah membuka, ya. Fil au itu kalau panjangnya ya, kalau pendeknya fil au. Ya. Terus yang selanjutnya gimana? Biyadihil mulk. Ya. Jangan baca biyadihil mulk. Ada yang baca gitu? Ya. Semoga
Nah, ini nih. Gimana cara bacanya? Walah. Besok mereka baca walah. Walah. Wawunya hilang. Seperti tidak ada. Baca gimana benar? Walahu. 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 Kedengaran wawunya? Benar ya. Coba yang jadi huruf, ada yang mau baca? Pak Sony deh Pak, baca. Ya. Oh sudah ya. Yang lain yang Ada yang lain deh. Pak siapa ya? ini. Anak baru ingat Pak Imam, Bu Ratna, Pak Sony, Pak Reza. sama Bu Umar. Kayaknya kalau misalnya nggak ditunjuk, anak nggak ingat namanya. Kenapa? Selanjutnya lagi insyaallah. Ayo dulu ya. Ini deh, Pak Reza ya Pak. Ya, sama sini. Coba Pak Reza baca yang menjadi huruf Pak. Deg-degan. Biyadihil mulk. Kali Pak. Biyadihil mulk. Oke, Masya Allah benar ya. Puasa. Belum belajar udah benar ya Masya Allah. Ya. Dia dihil mulk. Kenapa gitu? Udah pesanan tadi. Kenapa gitu? Karena dia punya sifat hamas. Apa hamas? Keluar nafas. Ya, keluar nafas. Jadi dia harus ada nafasnya. Kalau mulut ada nafasnya nggak? Nggak ada. Ya, maka dia bacanya mulk. Oke, yang walahu siapa baca? Pak, yang ini deh, yang kacamata Pak, ini Pak. Wah, sama kayak aneh ya, aduh ya kacamata. Gimana? Sudah Pak? Biasanya apa? Walah. Gimana? Walah. Oke, Masya Allah ya. Dia harus monyong ya, walahu. Karena waw itu ini monyong dia. Oke, coba semuanya. Biyadihil mulk. 1, 2, 3. Biyadihil mulk. Oke, ada yang kedengar yang belum? Oke. Lanjut. Walahu. Walahu. Oke, Masya Allah ya. Oh, masih ada lagi. Ini sama kayak yang tadi ya. Kulil afu. Kulil afu. Ya. Jadi kalau misalnya kita ketemu dua sukun kayak gini, bagaimana cara bacanya? Nah, kita baca sukunnya, ya. Nah, sekarang, oh, ya. Kenapa kita harus tahu bunyi sukunnya? Kenapa kita harus tahu bunyi sukunnya? Nah, selain satu tadi, kalau misalnya kita sukun kita harus baca, dan semua huruf yang kita baca itu pasti ada sukunnya. Coba, ini huruf apa? Satu sin. Saya baca saat tadi. Ya, ini huruf sin ya. Gimana bacanya? Sa. Yang paling atas sa. Nah, terus yang sebelah sini yang sukun. Sa ya. Terus ya harokat fathah. Nah, coba kalau misalnya kita nggak pakai sukunnya, ada nggak yang bisa baca sa nggak pakai s? Ada nggak yang bisa baca sa nggak pakai s? Ada? Nggak. Pasti ada s-nya ya. Nggak mungkin bisa baca kecuali ada s-nya. Ya. Kemudian fa. Gimana baca fa tapi nggak ada ha? Nggak ada. Gimana kita baca fa-nya juga? Nggak mungkin jadi huruf fa. Bisa jadi kayak orang itu pa. Pa ya. Sunda ya? Pak ya Sunda ya. Sunda. Oke. Pak dan fa sama nggak? Beda. Beda ya. Kalau fa dia Sunda ya. Nah, kalau fa Arab ya. Oke. Terus zai. Ucapin zai tapi nggak ada z. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Pastinya. Nah. Gitu pula dengan zo ya. Coba saya kalian bisa nggak? Nggak bisa ya. 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 Jadi sukun itu kesimpulannya sukun itu adalah jiwa. Jiwanya sebuah huruf. Belahan jiwa. Kalau misalnya ya belahan jiwa. Kalau misalnya kita ingin menguasai huruf tersebut, maka kita harus menguasai sukunnya. Ya. Karena ketika kita menguasai sukun dari huruf suatu huruf, maka kita bisa
membaca huruf dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk harokat. Oke. Ya, maka sempurnakanlah bunyi sukun huruf. Misalnya kamu akan dapat menguasai seluruh huruf ya. Oke, kemudian harokat. Tadi kita udah belajar sukun ya. Bunyi huruf kita ada dua, sukun dan harokat ya. Kemudian harokat. Ada yang tahu arti harokat apa? Harokat. Bergerak. Bergerak. Tadi kata Bapak siapa? Dewa. Udah tahu ya. Jadi harokat itu artinya secara bahasa Bergerak. bergerak. Harokat yahruku harokat ya. Dalam istilahnya yaitu pergerakan dari posisi awal makhraj huruf, dari posisi sukunnya ke posisi harokatnya. Nah, kalau misalnya kita baca sa, perhatikan sa. Apa yang bergerak? Yang bergerak apanya? Rahangnya. Kalau misalnya kita baca sa, nggak bergerak rahangnya. Sa. Apakah itu harokat? Bukan. Ada nggak huruf yang bisa kita baca tapi nggak bergerak? Ada nggak? Ada ya. Ada. Contohnya a. Bergerak nggak itu? Enggak. Berarti dia kalau nggak bergerak, dia harokat bukan? Harokat. Dia bukan harokat. Jadi harokat harus bergerak. Jadi kalau misalnya dia baca a terus nggak bergerak, berarti dia belum berharokat. Ya, harus bergerak. Nanti ini ada kaitannya dengan kita ketika baca Al-Quran. Ya. Kemudian, nih, harokat itu ada pembagiannya. Ya, apa? Harokat ada pembagiannya. Ada yang tahu nggak? Harokat pembagian harokat. Satu, apa? Fathah. Apa fathah? Membuka. Jangan lagi ada yang bilang atas ya. Atas, bawah, depan ya. Ada nggak ya gitu? Kalau gitu. Ada ya. Jadi ini kita paham internasional ya. Jadi kita harus baca fathah ya. Jadi harokat ada berapa? Fathah. Terus apa lagi? Kasroh. Terus apa lagi? Oke. Tanwin. Udah bukan harokat ya. Kita ntar ada selanjutnya. Nih, ini menurut Imam Tibi dalam bab harokat. Wa kullu madhu min falan yatimma illa bi dhammi syafaqain dhamma wa dzul hifadin min hifadin bil fami yatimmu wal maftuha bil fathi afhami. Jadi ketika kita membaca harokat itu ternyata ada syarat-syaratnya. Ya, ada syaratnya. Kalau kita ingin mengucapkan dhammah dengan sempurna, syaratnya adalah monyong. Su, du, apalagi ru. Kalau misalnya kita nggak monyong, bisa nggak ucapin huruf dhammah? Nggak bisa, ya. Terus kasroh, apa syaratnya? Merendahkan rahang, ya. Bukan apa? Bukan turunkannya, tapi direndahkan. Tentunya di. Dia turun, kerasa nggak? Dia turun rahangnya, ya. Rahangnya dia turun. Kemudian fathah apa? Membuka. Ada kalau kita baca fathah itu membuka. A, ba, sa, bukan? B, se. Itu nggak buka itu. Yang buka yang benar A, ba, sa, ya. Kemudian selanjutnya ini. Nah, setelah kita mengetahui sukun itu apa, harokat itu apa, kita pasti harus mengetahui beberapa hal terkait dengan huruf. Yang pertama adalah makhraj, yang kedua adalah sifat, yang ketiga adalah tebal dan tipis. Ini kalau misalnya dalam kata yang biasa di dalam matan muqaddimah, idz wajibun alaihi muhattamu qabla asy-syuru'i awwalan ay ya'lamu makharijul hurufi was sifati
Yalfidu biafsahi lughati. Artinya apa? Coba baca. Karena wajib bagi mereka para baca Quran sebelum membaca Quran terlebih dahulu mengetahui tempat keluar, sifat dan melafazkan Al-Quran dalam bahasa yang paling sempurna. Tempat keluar huruf itu apa kalau misalnya dalam bahasanya? Makhraj. Ya. Kenapa kita harus mengetahui? Ya karena kalau misalnya kita nggak mengetahui, kita akan sulit membaca, melafalkan suatu huruf. Kemudian sifat, nah sifatnya juga penting, ya karena dia menyertai suatu huruf. Nah ini yang 3 poin penting tadi. Kalau misalnya kita hafal, kita baca dengan masih teti. Ini harus hafal ya, karena nanti kalau misalnya pertemuan selanjutnya saya ulang lagi. Apa 3 pondasi penyusun huruf? Makhraj, mana 2 sifat, yang 3 tebal dan tipis. Kalau singkat apa? Masih teti. Masih teti. Oke, masih teti. Apa makhraj? Tempat keluar huruf. Apa sifat? Sifat adalah sesuatu yang menyertai huruf tersebut. Nanti ada pembagiannya, ya. Kemudian tebal dan tipis. Ini adalah karakter suatu huruf. Makhraj secara bahasa adalah tempat keluar. Kharaja yakhruju makhrajan. Ya, tempat keluar. Atau dalam istilah tempat keluar yang membedakan huruf dengan huruf lainnya. Ya, apa yang membedakan antara ha dan ha? Makhrajnya, ya, makhrajnya. Dia sama, tapi beda makhrajnya. Kalau ha di mana? Pangkal. Pangkal tenggorokan. Kalau ha di mana? Tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Ha. Maka yang membedakan antara dua huruf tersebut adalah makhrajnya. Ya. Kemudian bagian makhraj ada berapa? Ada yang udah tahu? 5. Makhrajnya mana aja tuh kalau 5? Coba tadi Pak siapa jawabannya Pak? Abi. Pak Abi, coba. Pak Sodi. Ya Pak Sodi. Mana lagi? Tadi ada berapa Pak? Makhrajnya 5. Itu makhraj apa aja Pak? Ini pangkal Pangkal tenggorokan. Terus pangkal tenggorokan terus ujung tenggorokan. Terus pangkal lidah. Terus dua bibir. Oke. Kalau bibir ada nggak makhraj itu? Makhraj ya. Bama. Coba Pak siapa? Heri. Pak Heri siapa ada? Tahu nggak Pak? 5 ya. 5. Al-jawab. Oke. Al-halq. Oke. Al-lisan. Oke. Al-syafah. Oke. Al-gunnah. Al-gunnah. Siapa? Al-khayshum ya. Al-khayshum. Ya jadi benar ya kata Pak ini. Jadi pembagiannya itu ada secara umum dan secara khusus. Secara umum dia ada 5, yaitu al-jauh yang pertama, yaitu rongga yang terbentang antara tenggorokan hingga mulut. Ya, apa hurufnya? Jadi kita bahas. Nah, ini kalau misalnya mau dicatat apa ya kita? Karena nanti ketika kita belajar kita nggak langsung ke sini lagi, kita langsung mulai. Ya, yang pertama adalah al-jauh. Apa hurufnya? Alif, ma, terus ya, ma, terus waw, ma. Ya, semua yang ma. Kemudian al-halq, tenggorokan. Ya, dia ada bagian lagi secara khusus kan, yaitu di pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Oke, insyaallah. Selanjutnya lisan ada lisan mana aja? Nah, lisannya ada banyak. Ada pangkal lisan, ada tengah lisan, ada ujung lisan. Sisi nanti makhraj itu selalu ada 2 elemen ya. Selalu ada 2 elemen yang terbentur ya. Kalau misalnya kita pengen ada suara itu kita harus benturkan antara dua elemen ya. Kecuali makhraj tenggorokan ya, karena tenggorokan dia nggak bisa terbentur ya, nggak bisa jepit ya, paling dia gede kecil aja. Tapi kalau kayak lisan dia pasti ada 2. Pangkal tenggorokan mengarah ke langit,
Pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan mengarah ke langit, ya. Itu nanti kita bahas di secara khusus. Kemudian bibir, apa huruf bibir? Ba, dua, fa, ya. Itu huruf makhraj bibir. Kemudian rongga hidung, al-khayshun. Apa huruf al-khayshun? Nun dan mim, huruf gunnah. Nah, dan secara khusus itu dibahas di oh ya, tempat kalau huruf itu ada 17 secara khusus, ya. Secara khusus, secara umum dia ada 5. Nah ini pembagiannya. Bisa dilihat ya? Tidak beda. Kecil ya? Tidak terbaca. Gimana gitu ini? Ya, jadi tuh seperti pembagian tersebut ada 17. Ada aqsal khalq, wasatul khalq, dan seterusnya. Oke. Kemudian sifat ini ada dua bagiannya. Yang pertama, pengertiannya adalah sesuatu yang melekat pada huruf. Ada dua. Yang pertama adalah sifat lazimah, kemudian adalah sifat aliyah. Apa sifat lazimah? Sifat yang pasti menyertai suatu huruf, pasti ada. Contohnya harokat, sukun, kemudian mat, ya ini pasti ada. Kalau misalnya aridoh, anak tukar. Jadi kalau lazimah itu sifat yang pasti ada suatu huruf. Kayak misalnya hamas, kemudian itu sifat-sifat yang ada ya. Misalnya kayak keluar enggaknya nafas, keluar enggaknya suara, tebalan tipisnya, dan kemudian seperti kol-kolan dan teman-temannya. Kemudian sifat aliloh. Sifat aliloh sifat palsu, sifat yang tidak pasti ada pada huruf, ya. Kayak misalnya tadi mat, kadang enggak, harokat, kadang sukun, ya, dia tidak pasti, ya. Ini pasti, yang lazimah pasti ada, yang aliloh nggak pasti ada, ya. Nah, ini yang paling penting dalam kita mempelajari suatu huruf, ya. Coba baca semuanya, coba 1, 2, 3. Susu. Oke, itu ya bacanya. Nah, kalau ini gimana bacanya? Nah, sama beda? Beda. Coba deh, selek deh satu orang. Siapa yang punya? Ini beda. Ada yang belakangnya apa ini? Habis. Coba namanya Amar TV. Oh ya, Amar. Coba. Susu. Kayak gua. Susu. Sama atau beda? Sama ya. Kalau kita baca susu sama atau beda? Sama. Makanya kita harus mengetahui tebal dan tipisnya huruf, ya. Makanya kalau sin dia hurufnya tebal atau tipis? Tipis. So hurufnya tebal atau tipis? Tebal. Makanya kita harus bacanya di huruf tersebut tebal atau tipisnya. Sin tipis. So tebal. Gimana bacanya? Susu. Beda atau sama? Beda ya. Coba ada yang mau baca? Oke, kalau ada apa ya? Ini dia tipis dan tebalnya harus diperhatikan ya. Susu dia berbeda ya. Terus bagaimana kalau ini? Bacanya? Kalau ini? Kenapa dia bisa sama gitu? Kalau misalnya kita kayak ini, karena dia satu makhraj. Dia satu makhraj, cuma dia beda sifat. Yang satu dia tebal, yang satu dia tipis, beda karakter. Ya. Nanti karakter ini masuk juga ke sifat. Yang sifat ketiga dan keempat, yaitu isti'la atau kirifita, istifat atau itbaq, isti'la atau kira, ya.
Makanya dibaca gimana? Yang benar. Zu. Coba semuanya. 1, 2, 3. Zu. Lagi, sekali. Zu. Oke, beda ya? Beda. Anak kalau di sini kurang kedengeran nih. Beda suaranya. Pakai mic. Siapin mic. Nah, kenapa kita harus memperhatikan perbedaan bisa ngomong? Karena walau tukul diwakil di ausrihi walak dufi naudhihi bili kamit bihi. Ini seperti dalam matan jazari. Dan kembalikanlah huruf tersebut bunyi aslinya, ya. Dan setiap lafaz itu sebagaimana biasanya, sebagaimana bunyi aslinya. Karena kalau kita nggak balikin, yang sin tadi jadi so, yang za tadi jadi zo. Kalau misalnya kita nggak kembalikan ke huruf aslinya pada sukunnya. Oke, selesai. Langsung bisa. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya. Jadi poin penting yang kesimpulannya, poin penting yang paling harus kita paham adalah ada 3 poin penting ya. Ketika kita mempelajari huruf ya, huruf asal tulisan. Itu apa tadi? Masih tadi apa mah? Makhraj. Kemudian sifat. Kemudian jadi huruf. Maka ketika kita telah memahami ketiga ini, maka insya Allah kita akan sempurna dalam membaca huruf. Ya. A gimana bacanya? I gimana bacanya? I, ba, so, sa gimana bacanya? Sa, su, si. So gimana bacanya? So, si, so. Ya. Kalau misalnya kita nggak tahu makhrajnya di mana, kita nggak tahu sifatnya di mana, dan kita nggak tahu karakternya di mana, maka itu akan sama, kelihatannya kayak sama. Sebagai contoh ya, Anda baca ya. Qul huwallahu ahad. Yang mana benar apa salah? Salah. Salahnya di mana? Di akhir dibaca. Ya. Nih, contoh lagi. Apa itu? Suratun anzalna. Salah atau benar? Suratun anzalna. Salah atau benar? Salah. Salahnya di sinnya dibaca sod. Salah ada contoh lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Benar atau salah? Oke, sebentar. A'udzu billahi. Benar atau salah? Salah atau benar? Salah. Salah di mana? Ain. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Salah di mana? Zu salahnya. Dia jadi zo, jadi zo. Yang benar pakai apa? Zu. Pakai za ya. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Ya. Oke. Sampai sini ada yang ingin. Jadi itulah beberapa tadi ya tentang perkenalan ya. Mungkin agak terlalu cepat Pak ya? Cepat nggak? Sedang ya? Oke. Oh Pak, saya juga masih belajar ya Pak ya? Masih belajar caranya mengajar. Kalau kan udah berpengalaman ya? Berpengalaman mengajar. Sama kita juga belajar. Sama belajar. Ya Masya Allah. Jadi kalau misalnya dari anak banyak yang kurangnya, diingatkan saja bahwa ini tadi yang ingin saya sangat ya. Jadi kita membaca dengan qiraat apa tadi? Hafaz dari Imam Asim ya. Jadi kalau misalnya kita itu baca dari hafaz dan dari Imam Asim, bagaimana cara baca yang sesuai? Nah itu nanti yang kita pelajari ya. Dari thariqah apa? Nah begitu ya thariqah apa ya? Jadi kita membaca dari thariqah Syatibi ya, kalau misalnya ada di Qurannya, kita dari thariqah Syatibi. Nanti bagaimana kita kalau misalnya kita baca matnya itu yang benar yang gimana? Mat jais 2
3, 4 atau 5? Nah, bagaimana? Kalau misalnya kita baca mat wajib 4 atau 5? Kalau kita baca mat lazim 6? Oh ya, sudah saja. 1. Ya. Itu bagaimana? Nah, ini kita harus lihat kita baca dari mana? Dari Thariqah mana? Kalau misalnya kita baca dari riwayat Imam Hafiz, maka matnya harus 4. Mat wajib dan dari harus 4. Ya. Dari riwayat Imam dari Thariqah Syatibi ya, itu harus baca 4. Nanti ada Thariqah lain kayak Hamami, itu baca berapa? 2. Al-Jaisah 2. Makanya kalau kita baca Quran, kita perhatikan. A'udzu billahi minasy syaitonir. Apa yang ada? Minas sama. Itu 2 atau 4 atau 5? 4 atau 5 itu wajib ya. Ya ayyuha 2. berapa? Majais. Jais. Tapi kenapa? Harus 4? Karena kita baca pakai riwayat Hafiz dari Thariqah Syatibiyah ya. Itu kita harus ada aturannya, ada syaratnya. Bagaimana caranya kita membaca sesuai dengan Rasulullah SAW ya. Oke. Sampai sini ada kiraan cukup ya? Kalau misalnya cukup, insya Allah kita minggu depan kita akan belajar tentang dari mulai huruf alif atau hamzah. Hamzah. Ya, jadi insya Allah anak depannya ya, anak akan mengajarkan teman-teman semua ya, bapak dan ibu sekalian, itu tentang bagaimana cara mengucapkan huruf yang benar. Ya, dimana nanti ketika kita sudah membaca huruf dengan benar, insya Allah ya. Itu ketika kita baca Al-Quran, kita lanjut ke matnya, kita lanjut ke surat, ya, juz, itu akan mudah, ya. Itu kalau misalnya kita udah baca benar, insya Allah kalau kita misalnya ya, ada yang mau bersarat gitu misalnya, itu insya Allah akan mudah, ya. Kalau misalnya kita sudah tahu huruf-hurufnya, sudah benar bacanya, ya. Seperti tadi, ini ya, kita ambil dari huruf pangkal tenggorokan, ya, pangkal tenggorokan. Mana pangkal tenggorokan? Hamzah dan ha, ya. Kalau ini mana nih? Kalau ini urutan apa? Abjad. Nah ini adalah ulama yang menyusunnya biar dia mudah katanya. Ini kan misalnya ada sesuai ya, apa namanya? Bentuknya sama ya. A, alif 1 ya bentuknya. Ba, ta, sa bentuknya sama. Iya. Jim, ha, ho bentuknya sama. Tapi kalau misalnya ada makhraj, dalam surat makhraj Beda. urutan Enggak. Makanya anak di sini akan mengikuti urutan makhraj. Biar apa? Biar kita mudah menghafalnya. Ya, itu dari pangkal tenggorokan sampai ke bibir, ya, sampai ke khoisyum, ya. Nanti khoisyum ini dia pembahasannya beda karena dia itu bukan makhraj yang hurufnya itu memiliki dua tempat makhrajnya. Dia suaranya cuma berlaku situ, ya. Oke, cukup ya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh, silakan.